Selamat siang Bapak Ibu Dewan Juri yang kami hormati. Perkenalkan, nama saya Michelle BP Sohali dan teman saya. Nama saya Marsila Tiana Landang. Kami adalah peserta Lomba Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia yang berasal dari SMP Negeri 1 Kairatu Barat, Provinsi Maluku. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Etnokultur Kamar Spence, Simbol Harmonisasi Kekeluargaan Masyarakat Latu Halat, Provinsi Maluku. Negeri Latu Halat adalah salah satu negeri yang masih memegang kuat adat istiadat yang berlaku dari zaman dulu hingga sekarang. Salah satu tradisi yang masih dilaksanakan sampai sekarang yaitu tradisi Kamar Spence. Kamar Spence yaitu suatu simbol harmonisasi kekeluargaan masyarakat Latu Halat, Provinsi Maluku. Kamar Spence juga merupakan tradisi kolaborasi atau penggabungan tradisi antara masyarakat negeri Latu Halat dan kebudayaan bangsa Portugis. Dari penjelasan yang sudah saya paparkan tadi, maka tujuan yang ingin kami lihat yaitu untuk mengetahui bagaimanakah etnokultur Kamar Spence, simbol harmonisasi kekeluargaan masyarakat Latu Halat, Provinsi Maluku. Adapun metode yang kami pakai dalam penelitian ini yaitu yang pertama jenis penelitian. Jenis penelitian yang kami pakai yaitu jenis penelitian deskriptif kualitatif, di mana tempat dan waktu penelitian dilaksanakan pada tanggal 6 sampai 7 Juni 2022 di negeri Latu Halat. Dengan subjek penelitian yang kami pakai yaitu Bapak Karaja Negeri Latu Halat, Ketua Adat dan Masyarakat Negeri Latu Halat. Teknik yang kami pakai dalam penelitian ini yaitu teknik pengumpulan data yang diambil secara acak atau random. Kemudian hasil pengumpulan data tersebut dibuat dalam teknik analisis data secara statistik deskriptif kualitatif. Kemudian dari hasil penelitian tersebut ada beberapa poin yang harus disepakati bersama dalam melaksanakan tradisi Kamar Spence. Poin yang pertama yaitu tanggal pelaksanaan. Tanggal pelaksanaan Kamar Spence harus satu tanggal dengan dilaksanakannya upacara perkawinan kedua calon mempelai. Yang kedua, tempat pelaksanaan. Tempat pelaksanaan Kamar Spence harus pada rumah khusus yang bukan rumah milik calon mempelai laki-laki maupun perempuan. Yang ketiga, pendataan dan penentuan keluarga. Setelah kedua keluarga berembuk untuk menentukan tanggal dan tempat pelaksanaan, maka langkah selanjutnya mereka akan mendata semua keluarga besar kedua calon mempelai dan menentukan keluarga mana saja yang akan dipanggil untuk melaksanakan tradisi Kamar Spence. Poin penting yang harus diperhatikan dalam melaksanakan tradisi Kamar Spence yaitu harus dilihat dari 1 sampai 2 garis keturunan ayah dan ibu. Yang keempat, petugas yang memanggil. Petugas yang bertugas untuk memanggil berasal dari kedua pihak calon mempelai laki-laki dan perempuan. Yang kelima, penentuan jenis minuman. Jenis minuman adalah penentu utama kemeriahan upacara perkawinan kedua mempelai. Jenis-jenis minuman yang disepakati bersama dalam melaksanakan tradisi Kamar Spence yaitu minuman yang beralkohol seperti sopi, whisky, dan bir. Minuman ringan seperti Fanta, Sprite, dan teh gula. Minuman yang beralkohol pun tidak boleh sampai memabukkan. Yang keenam, penerima tamu khusus. Penerima tamu berasal dari kedua calon mempelai laki-laki dan perempuan yang sudah memiliki daftar nama-nama keluarga mereka yang bertugas untuk menghantarkan mereka ke tempat yang sudah disediakan. Yang terakhir, petugas Kamar Spence. Petugas Kamar Spence haruslah berjumlah ganjil yang masing-masing menyiapkan 1 atau 2 orang yang berperan dinamis. Satu petugas lainnya bukan berasal dari calon mempelai laki-laki maupun perempuan yang bersifat akuntabel atau netral. Ya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saat ini saya akan melanjutkan pembahasan tentang hasil penelitian etnokultur Kamar Spence. Tradisi Kamar Spence ini sangat penting karena dari tradisi Kamar Spence ini menggambarkan kehidupan orang bersaudara masyarakat negeri Latu Halat dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya yaitu berakhlak mulia, sopan santun, gotong royong, dan kebinekaan. Kemudian dari tradisi Kamar Spence ini terdapat dampak-dampak di dalamnya.
Dampak positifnya yaitu dengan adanya tradisi kamar Spens, maka terciptalah hubungan yang harmonis antar kedua pihak, keluarga besar mempelai laki-laki dan keluarga besar mempelai perempuan. Dampak negatif dari kamar Spens ini yaitu kurangnya informasi tentang tradisi kamar Spens di masyarakat Neglato Halat, maka mengakibatkan banyaknya generasi muda yang sudah tidak tahu lagi tentang tradisi ini. Dari beberapa pembahasan yang sudah kami bahas, maka dapat disimpulkan bahwa tradisi kamar Spens di Neglato Halat, Provinsi Maluku masih tetap dilaksanakan walaupun di era modernisasi saat ini. Perekonomian dan gengsi individual maupun keluarga menyebabkan tradisi kamar Spens sudah jarang dilakukan dan lama-kelamaan akan terancam hilang atau terlupakan oleh masyarakat negeri Latu Halat. Saat ini kami akan memberikan beberapa saran, dan saran yang pertama kepada pemerintah negeri agar dapat melakukan sosialisasi tentang berbagai tradisi di negeri tersebut, dan saran yang kedua kepada orang tua agar dapat sering mungkin menceritakan atau memberitahukan tradisi kamar Spens agar tradisi ini tetap terjaga dan dilestarikan turun-temurun agar tidak hilang atau terlupakan di era modernisasi saat ini. Demikianlah hasil presentasi penelitian yang sudah kami sampaikan di saat ini. Usul dan saran yang membangun daripada Dewan Juri sangat kami harapkan. Sekian dan terima kasih.